Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-9, yang mana pada pertemuan ke-8 teman-teman sudah melaksanakan UTS. Semoga hasilnya baik ya teman-teman. Amin. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, pada pertemuan yang ke-9, kita akan membahas yaitu climate change and health. Kemudian, adapun tujuan dari mata kuliah pada hari ini yaitu pertama, teman-teman mampu menjelaskan faktor penyebab perubahan iklim. Kedua, teman-teman dapat mengetahui hubungan dampak perubahan iklim terhadap sektor kesehatan. Selanjutnya, teman-teman dapat mengetahui penggunaan pemetaan sederhana untuk mendukung sistem peringatan dini. Lalu, materi apa saja yang akan dibahas? Yang pertama yaitu pengantar terkait perubahan iklim. Selanjutnya, pengenalan sistem peringatan dini. Selanjutnya, pengantar kasus malaria. Dan yang terakhir adalah pemetaan sederhana studi kasus malaria yang ada di Kulon Progo. Nah, teman-teman, sebenarnya climate change ini apa gitu ya? Jadi, pemanasan global adalah proses kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi yang berdampak pada perubahan iklim. Terjadi akibat peningkatan jumlah emisi atau gas rumah kaca yang ada di udara. Nah, prosesnya seperti apa gitu ya? Panas matahari merambat melalui atmosfer. Sebagian panas matahari yang diserap oleh bumi dan memanasinya. Selanjutnya, panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi, yang mana sebagian laginya panas yang dipantulkan bumi diserap kembali oleh gas-gas yang ada di atmosfer, sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh atmosfer dan bumi. Nah, sebenarnya triggernya apa? Salah satunya adalah human activities atau aktivitas manusia. Dampaknya ada berbagai hal, salah satunya yaitu peningkatan suhu udara, kemudian peningkatan permukaan air laut, perubahan pola hujan, dan anomali iklim. Nah, teman-teman, selanjutnya kita lanjut ya ke the path of climate change impact on health. Nah, climate change seperti temperatur, suhu, kemudian level curah hujan, humidity atau kelembaban udara, heat waves, speed of wind, kecepatan angin, extreme weather atau cuaca yang ekstrim dapat menyebabkan transmisi penyakit, kemudian agroekosistem, hidrologi, sosial ekonomi, dan demografi. Efek untuk kesehatan salah satunya yaitu cuaca yang ekstrim dapat menyebabkan mortalitas dan morbiditas, kematian dan kesakitan. Cuaca yang ekstrim juga menyebabkan air pollution atau uh, penyakit yang disebabkan oleh polusi udara. Selanjutnya juga dapat menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air. Nah, lalu selanjutnya yaitu foodborne disease atau penyakit yang disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi. Lanjut yaitu penyakit yang disebabkan oleh vektor dan rodents. Vektor itu misalkan DBD, teman-teman tahu nggak? Demam berdarah. Selanjutnya vektor lagi malaria. Nah, kalau rodents biasanya itu tikus. Nah, teman-teman tahu ya kalau tikus ya. Selanjutnya efek untuk kesehatan juga bisa mental disorders, kemudian infectious disease, penyakit infeksius dalam malnutrisi, yaitu kaitannya dengan gizi. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya akan membahas impact untuk sektor kesehatan yaitu vector-borne disease, khususnya yaitu pada malaria. Nah, sebelum kita ke malaria, kita kenalan dulu ya terkait dengan early warning system, yaitu suatu sistem yang dapat memantau perkembangan tren suatu penyakit menular yang potensial KLB, yaitu kejadian luar biasa dari wabah dari waktu ke waktu. KLB itu outbreak atau wabah dari waktu ke waktu. Contohnya apa? Teman-teman kemarin ya kita semuanya mengalami COVID-19, itu KLB. KLB adalah suatu kondisi di mana awalnya tidak ada terjadi penyakit apapun, kemudian ada satu kejadian penyakit, nah
Itu kita awalnya belum pernah. Nah, kemarin ya kita mengalami outbreak COVID-19. Nah, sistem early warning system ini merupakan kewaspadaan dini terhadap penyakit yang berpotensi menjadi wabah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sistem ini diupayakan salah satu sebagai sikap yang tanggap kesiapsiagaan, kemudian bisa menjadi upaya-upaya pencegahan dan tindakan penanggulangan kejadian luar biasa yang cepat dan tepat. Nah, kita lanjut ya. Nah, salah satu perkembangan teknologi seperti sistem informasi geografis atau SIG, GIS, perlu dimanfaatkan untuk membantu menggambarkan dan memantau. Salah satunya yaitu kasus malaria yang ada di suatu wilayah. Nah, outputnya adalah distribusi malaria di suatu daerah, kemudian nanti kita bisa menggambarkan apakah daerah tersebut tergolong apa, seperti itu ya, apakah tergolong bebas malaria, atau mempunyai kasus, atau yang kasusnya rendah atau tinggi. Nah, informasi ini bisa menggambarkan penyebaran malaria di suatu daerah yang mana sebagai upaya kewaspadaan dini terhadap peningkatan kasus malaria. Nah, hari ini saya akan studi kasusnya memaparkan terkait malaria yang ada di Kulon Progo. Teman-teman tahu di Jogja ya, DIY ya, Daerah Istimewa Yogyakarta, mungkin teman-teman sering ya kalau berlibur ke sana. Jadi Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari 4 kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang beribu kota Wates. Kulon Progo ini mempunyai 12 kecamatan, teman-teman. Lalu sebenarnya kenapa saya membahas terkait malaria? Karena menurut WHO pada tahun 2030 diharapannya semua khususnya di South Asia region untuk eliminasi malaria ditargetkan pada tahun 2030. Artinya semuanya harus siap untuk menghadapi eliminasi malaria tersebut, ya. Nah, lalu apa malaria tersebut gitu ya? Malaria masih saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Malaria disebabkan oleh parasit malaria yang merupakan protozoa darah yang termasuk dalam genus Plasmodium yang dibawa oleh nyamuk Anopheles. Ingat ya, nyamuknya apa? Nyamuk Anopheles. Nah, 3,2 miliar orang di 95 negara tinggal di wilayah resiko tinggi malaria, yang kemudian terdapat 219 juta kasus malaria di dunia dengan 435.000 kematian akibat malaria secara global yang di dalamnya termasuk Indonesia. Nah, teman-teman, pemantauan kejadian malaria ini dapat digunakan melihat dengan angka API atau Annual Parasite Incident. API itu adalah merupakan jumlah kasus positif malaria per 1.000 penduduk dalam waktu 1 tahun. Lalu, sebenarnya apa saja faktor lingkungan apa saja yang menjadi aspek perkembangbiakan nyamuk Anopheles tadi? Terjadinya penularan penyakit malaria dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya ada kepadatan penduduk, kemudian ada kecenderungan migrasi penduduk dari daerah non-endemis ke daerah yang endemis malaria. Dan terlebih saat ini yang dirasakan adanya faktor perubahan iklim, gitu ya. Faktor perubahan iklim apa saja yang dirasakan? Misalkan temperatur. Suhu optimal untuk kehidupan nyamuk Anopheles yaitu 25 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Suhu udara tersebut berpengaruh terhadap lamanya masa inkubasi ekstrinsik. Inkubasi ekstrinsik itu adalah inkubasi yang ada di dalam diri manusia, gitu ya. Semakin tinggi suhu, maka akan semakin pendek masa inkubasi ekstrinsik. Selanjutnya adalah kelembaban. Kelembaban yang rendah akan meningkatkan kecepatan perkembangbiakan nyamuk Anopheles. Untuk curah hujan ini berkaitan dengan tersediaannya breeding place atau perindukan nyamuk, tempat perindukan nyamuk Anopheles. Dan kecepatan angin adalah berpengaruh terhadap jarak terbang nyamuk, seperti itu ya. Nah, lanjut, lalu data apa saja yang kita butuhkan? Yaitu data sekunder, teman-teman. Jadi untuk tadi sistem informasi geografis kaitannya dengan peta malaria ini, kita kaitannya butuhnya adalah data sekunder. Data sekunder ini yaitu data kasus malaria di suatu daerah.
Nah, kita di Kulon Progo itu berarti nanti teman-teman meminta data kasus malaria yang ada di Dinas Kesehatan. Kemudian biasanya data malaria tersebut dilengkapi dengan data plasmodium. Jadi misalkan orangnya apa, sakitnya terkena plasmodium apa. Nah, ini per kecamatan, per bulan, dan per tahun ya, karena konstatanya harus sama seperti itu. Nah, kemudian teman-teman menghitung API. Cara hitungnya gimana? Yaitu jumlah penderita positif malaria dibagi dengan jumlah penduduk kali 1.000. Konstatanya adalah 1.000. Nah, selanjutnya di-overlaykan dengan data suhu, kecepatan angin, kelembaban yang didapatkan dari data dari BMKG. Konstatanya juga sama, yaitu per kecamatan, per bulan, dan per tahun. Nah, ini teman-teman contoh, ini adalah tesis saya terkait analisis spasial temporal, yaitu khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Nah, ini ya, jadi peta sebaran jenis plasmodium ditampilkan berdasarkan kriteria endemisitas malaria, yaitu pada tahun 2015 ya. Pada tahun 2015 untuk kokap ini tergolong MCI ya, middle case incident. Nah, plasmodium ini dibagi menjadi 3, yaitu plasmodium falciparum warna hitam, plasmodium vivax warna biru, dan mix campuran. Nah, ini untuk contohnya ya di Kalibawang ini, yaitu adanya plasmodium vivax seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, ini lanjutnya adalah malaria endemicity condition, yaitu kita melihat peta endemisitas malaria berdasarkan tahun ya. Ini tahun 2010 yang mana belum ada kasus yang di kecamatan. Di kecamatan itu tergolong yang middle, yang semuanya masih hijau, low case incident, yaitu angka API kurang dari 1/1000 penduduk. Kemudian 2011 ini wilayah kokap ya, yang termasuk dalam MCI. Selanjutnya ada perubahan lagi di tahun 2012, yang mana kecamatan yaitu Girimulyo masuk ke dalam MCI. Ini perubahannya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat pola perubahannya dari tahun per tahun. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk tindakan pencegahan dan tindakan promosi kesehatan seperti itu. Jadi kita lebih siap teman-teman, mana daerah-daerah yang endemis. Nah, ini tadi ya data yang misalkan data dari BMKG, misalkan ini adalah data suhu udara ya. Dalam peta ini adalah kejadian malaria di Kulon Progo tahun 2015, yang mana di-overlaykan dengan data suhu udara di Kulon Progo juga tahun 2015. Nah, ini kokap ya. Kokap di sini adalah termasuk middle case incident dengan suhu sedang, yaitu 23 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Yang mana tadi gimana teman-teman? Suhu yang cocok untuk nyamuk Anopheles. Nah, suhu tersebut betul cocok untuk tempat nyamuk Anopheles berkembang biak, kayak gitu ya. Pendekatan dengan spasial ini, dengan sistem informasi geografis ini, penting untuk dilakukan, walaupun sederhana tapi penting, karena mampu untuk memetakan di mana kecamatan-kecamatan mana yang endemis, kemudian daerah-daerah mana yang misalkan plasmodiumnya mana yang paling banyak, karena teman-teman, plasmodium falciparum adalah plasmodium yang paling berbahaya ya teman-teman, karena dapat menyebabkan fatal kematian seperti itu apabila tidak dilakukan dengan penanganan yang secara tepat dan cepat seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke kesimpulannya ya pada perkuliahan hari ini. Perubahan iklim dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan manusia, ketahanan pangan global, dan pembangunan ekonomi. Hari ini kita pengantar untuk langkah-langkah mitigasi, upaya preventif dan promotif terkait dengan perubahan iklim, dan pendalaman terkait sistem informasi geografis akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam pertemuan pada hari ini. Dan pada pertemuan hari ini untuk mendalami terkait perubahan iklim, nanti teman-teman bisa mencari jurnal ilmiah, boleh nasional atau internasional, dan kemudian dibuat resume maksimum 2 halaman ya teman-teman, yang mana kemudian tugas tersebut bisa diupload di Google Classroom yang sudah disediakan oleh saya. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan untuk hari ini?
Cukup ya. Oke, sekian untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.